Kak Indah. Iya, udah bisa, Kak. Langsung Oke. dimulai aja, boleh. Baik teman-teman, kalau mau ada yang on cam, dipersilakan, nggak apa-apa. Kita agar kita mengenal satu sama lain, jadi enak gitu untuk networkingnya nanti dan ngobrol-ngobrolnya setelah bukan setelah pas sesi pemateri dari Kak Murad ya, pemateri kita hari ini. Untuk yang moderat, izinkan saya sebagai moderator untuk acara hari ini dan nanti dibantu sama Karya juga yang akan opening sebagai perkenalan dari kakak Mockingbird Consultant. Jadi Kak mau langsung opening atau bagaimana ya? Gimana moderatornya? Tergantung. Gimana Kak? Oh, dibantu nanti Kak Jessica sebagai yang pointer ya Kak? Ya Karya, floor is yours. Oke. Oke, terima kasih Joli, moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu ya guys hari ini. Uh, saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini luar biasa ya. Kita nantikan nih pembelajaran skolastik lagi gitu. Dari beberapa uh, pekan lalu itu kita udah mengikuti kegiatan skolastik, jadi seharusnya kita ini lebih bersemangat lagi karena kan untuk mendapatkan beasiswa nih. Jadi aku kemarin juga sempat nih ngelihat beberapa video itu tentang motivasi gitu orang-orang yang luar biasa sukses di bidangnya. Terus dia mengatakan begini, orang yang paling bahaya adalah lazy ambitious person. Wah, kenapa ini lazy ambitious person ini bahaya banget? Ternyata itu tuh orang yang mungkin di-ignore di masyarakat karena kegagalannya atau diremehin gitu. Dia bukan sosok leadership yang luar biasa, biasa aja gitu. Banyak blaming someone atau bullying. Tapi ternyata ketika dia berada di masyarakat, langsung terjun ke masyarakat, dia orang yang paling sukses. Jadi mungkin hari ini kita belum sukses. Atau kita sudah coba lagi berapa kali kita masih jatuh. Jatuh terus. Tapi jangan menyerah. Karena suatu saat itu, hari ini kita baru bisa melihat orang itu atau sosok yang kita impikan itu ada di depan kita sebagai pembicara, pemateri. Tapi suatu saat dipatriin tuh di dalam hati-hati teman-teman bahwa suatu saat saya yang akan berada di sana dan akan menjadi pemberi materi gitu. Jadi harusnya kita dengan siapa kita berbicara atau dengan siapa orangnya, kita harus responsible dan respect kepada siapapun karena mungkin hari ini dia bukan siapa-siapa, tapi suatu saat dia mungkin akan membantu kita untuk mencapai sukses ke tingkat level yang tinggi gitu. Mungkin kita akan sukses bersama karena ternyata beberapa tahun yang lalu jadi saya bertemu nih teman di Pare nih sama-sama belajar bahasa Inggris. Dia belum dapat beasiswa. Ternyata announcement beberapa tahun kemudian dia dapat Harvard. Maksudnya di Pare dia masih mencari beasiswa loh. Dia belum dapat beasiswa, tapi sekarang dia bahkan mendapat universitas terbaik di dunia gitu. Jadi itu sih pesan saya, tetap semangat ya guys. Dan tetap
harus ingat bahwa even kita ada di atas, tetap ilmu padi gitu. Jadi semakin di atas semakin merenggut. Pokoknya semangat dan sukses selalu. Terima kasih Joli. Halo Joli. Ya Kak, ya, terima kasih banyak pengantar yang sangat inspiratif dan membangun untuk kita semua dan teman-teman MBC eh, ini juga bisa di. Nah, ini teman-teman dari pemateri kita dari hari pertama ya, dari ada Kak Akmal, Kak Indah, Kak Murad, Kak Rizka, dan Kak Tika. Dan ini tim dari volunteer kalau nggak salah. Ya, ada Kak Jessica, ada Rizka, Kak Ovi, dan lain-lain. Mungkin take picture nanti ya Kak, apa mau sekarang? Boleh Kak, sekarang. Oke teman-teman, kalau mau ada yang open cam silakan biar bisa nanti mukanya dikelihatan di media sosial MBC. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh next selanjutnya kali ya Kak. Untuk hmm, next slide Kak. Okay, before we start, I guess we pray. Let's pray begin. Amin. Semoga lancar semuanya dan Kak Novi mau jelasin ini Kak atau gimana? Tadi udah opening dari Kak Riri, jadi langsung aja ke perkenalan dari Kak Murad mungkin ya. Oke, untuk rules-nya teman-teman di hari ini, kalau misalkan nanti harap untuk mematikan mic apabila tidak digunakan agar tidak ada suara yang bocor keluar dan juga harap untuk buka catatannya dan bisa mencatat agar bisa ingat-ingat lagi dan dipelajari-pelajari lagi dan ini pemateri kita hari ini yaitu Kak Murad dari master ya Kak di UGM jurusan Animal Science. Kak Murad ini tahun 2023 sebagai ketua pelajar ya Kak. Ketua mahasiswa pasca aja. Oh ya, ketua magister Kak di UGM dan juga sebagai kepala divisi
publik sosial di Quran LPDP UGM, Mm-mm. dan juga aktif menulis ya Kak, penelitian dan juga dengan apa meta analisis topik kan. Keren. Mungkin itu kali ya singkatnya dari pemateri kita hari ini. Mungkin kita serahkan ke kamu, first is yours Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman MBC yang sudah menyediakan wadah ya untuk eh, saya dikasih waktu untuk sharing-sharing aja dulu. Kebetulan dalam momen ini saya diajak oleh teman saya, rekan saya, Kak Indah Astri, dalam mengisi mungkin kalau di bakat skolastik itu ada part di bagian pemecahan masalah. Nah, next dulu Kak. Mungkin sebelum masuk ke topik pembahasan, mungkin sedikit cerita. Mungkin salah satu bukti yang masih hidup itu Kak Indah. Ketika saya masuk ke Pare itu lagi strugglingnya untuk cari sertifikat bahasa Inggris. Belajar mungkin yang tadi dibilang Kak Ria, mungkin itu ada banyak benernya, bukan ada lagi, memang banyak benernya. Kemudian alhamdulillah di tahun 2021 di batch kedua saya dapat award LPDP. Kemudian intake di tahun 2022, ya lanjut studi, riset. Kemudian alhamdulillah sesuai dengan LOG, Letter of Guarantee dari LPDP. Dan mungkin sekarang kesibukannya ya ini sambil nulis dan persiapan cari kerja dan belajar bahasa Inggris untuk coba apply lagi di beasiswa S3. Oke, next. Nah, mungkin kemarin saya mengikuti di sesinya Kak Indah terkait numerik. Masih ada pertanyaan terkait berapa butir soalnya, terus berapa pengerjaan estimasinya. Sebenarnya banyak sumber yang mungkin kita bisa temui di internet, di YouTube, itu sudah banyak banget. Mungkin melalui wadah ini, saya coba salurkan informasi tersebut, bahwasanya ini kalau tidak salah tidak ada perubahan dari seleksi LPDP, bahwasanya fokus di saya di pemecahan masalah itu ada 12 butir soal. Nah, dari 12 butir soal ini, estimasi pengerjaannya itu selama kurang lebih 20 menit. Kemarin tuh saya sempat mengingat total pekerjaannya itu kurang lebih hampir 2 jam. Lebih tepatnya itu eh, kurang lebih 90 menitan. Satu, satu, 1 jam setengah. Nah, dari pembagian soal-soal ini, teman-teman bisa melakukan range dan persiapan mana yang mau di-boost untuk mendapatkan grade, passing grade dari setiap jalur yang dipilih dari teman-teman. Kalau saya kemarin afirmasi itu dari passing grade-nya kan minimal benar 18 atau 90 skornya. Kemudian kalau yang reguler atau yang targeted itu lebih tinggi lagi, minimal 36. Nah, dari teman-teman dari jumlah soal yang disediakan kurang lebih 60. Nah, ini estimasinya berapa supaya nanti teman-teman bisa merange dan merencanakan keahliannya gimana. Kalau saya pribadi lemah di verbal atau di matematika bisa di pemecahan masalah dan kepribadian itu mungkin nggak masuk eh, apa ya nggak masuk penilaian. Tapi dari 3 sesi ini dari pemasalahan masalah pemecahan masalah teman-teman dengan diskusi ini saya harap bisa lebih mempertajam problem solvingnya ketika disodorkan eh, bahan-bahan atau data yang sudah diberikan di tes bakat skolastik nantinya. Oke, next Kak. Nah, perlu kita ketahui dari numerik terus verbal itu seperti apa definisinya. Di pemecahan masalah kita harus mengerti juga bahwasanya di pemecahan masalah ini dari kumpulan soal yang berisi tentang ada sebuah wacana, terus penalikan kesimpulan, kemudian narasi, data, grafik, dan
bahkan tabel ataupun gambar itu disajikan, yang mana nanti teman-teman akan diberikan sebuah studi kasus dan nanti akan sesuai pertanyaan seperti apa. Nah, dari 12 soal tadi yang saya sebutkan selama estimasi 20 menit, itu range-nya mungkin kalau lebih pengerjaannya selama 2 menit itu tinggalkan saja. Karena estimasi normalnya itu 1,6 menit per soal. Jadi kurang pun boleh, kurang kurang dari ini sangat dianjurkan karena untuk menganalisis soal-soal lainnya. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika back dulu Kak. Teman-teman jangan khawatir juga karena setahu saya dan ini memang benar, kalau jawabannya benar itu 5 poin. Kalaupun salah itu nggak ada pengurangan. Jadi teman-teman cukup yakin saja jawaban dianalisis benar-benar sehingga nanti semoga benar semua tanpa ada yang salah sehingga nanti teman-teman dapat passing rate yang diinginkan. Oke, next. Nah, ini sebenarnya saya mengikuti dari TOR kepanitiaan bahwasanya ada alur pengerjaan soal, terus tips triknya. Sebenarnya di pemecahan masalah ini ada banyak sekali ribuan teori-teori dan tips triknya. Jadi saya jadiin satu dan saya rangkum. Ada beberapa poin, kayak kalau nggak salah ada 6 langkah. Yang mana nanti pertama, teman-teman nanti kan ketika dikasih waktu selama setiap orang, mungkin Kak Novia atau Kak Joli atau peserta lainnya, teman-teman lainnya, itu dapat jadwal semua jam 8. Itu kan nanti disediakan jam 8 sampai jam 10. Nah, nanti dari jam 8 jam 10 itu teman-teman kalau ketika nyampe di sesi pemecahan masalah itu teman-teman usahakan langkah pertama itu langsung baca soal terlebih dahulu. Nah, kadang kita karena grogi atau kurang tenang ya kita langsung baca teksnya atau paragrafnya sehingga dikhawatirkan waktu kita yang 1,6 menit itu terbuang sia-sia untuk membaca uh, paragraf saja. Padahal yang ditanya cuman entah kesimpulannya atau ide poinnya. Langsung baca soal terlebih dahulu. Atau lihat teks dan gambar di grafiknya. Nah, kemudian lihat di opsi jawaban. Nah, opsi jawabannya. Mungkin ada banyak ketika pada tahun berapa kejadian ini yang paling tertinggi dari data tersebut. Opsinya itu apa? Nanti langsung di underline ke paragrafnya, kata kuncinya itu. Nah, mungkin proses yang kedua, tentukan data atau kunci yang bisa di bold atau di underline dari teman-teman yang mungkin relevan dengan pertanyaannya. Sehingga nanti ketika masuk ke jawaban, teman-teman bisa lebih cepat. Nah, kemudian proses yang ketiga, teman-teman bisa memahami seluruh data teks. Tidak perlu memahami seluruh data, cukup pada data yang relevan saja. Dari pertanyaan, kita underline mana dari pertanyaan itu yang dimaksud. Masuk ke langkah 3, ketika kita sudah dapat kuncinya, cari di paragrafnya, baru kita pahami, oh ternyata ini maksudnya. Ketika sudah sesuai, next dulu Kak. Ketika sudah sesuai, next. Kak Joli. Nah, ketika sudah sesuai di pertanyaan yang sudah di underline dan data yang ada di paragraf, teman-teman bisa menggunakan metode skimming atau baca cepat. Oh, itu langkah 4. Diteliti lagi underline-nya yang mana, langsung ke metode baca cepat atau skimming. Nah, ketika teman-teman sudah fokus kepada pertanyaan yang dimaksud, lah baru langkah teman-teman banyaklah latihan soal sehingga nanti teman-teman bisa terbiasa. Sebenarnya apa poin terbesar dengan adanya forum seperti ini, teman-teman mengaplikasikan latihan soal-soal supaya ketika pada hari H mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh LPDP, utamanya di tes bakat skolastik ini, teman-teman bisa terbiasa dan tidak kaget ketika keanekaragaman soal itu, teman-teman bisa menghadapinya dengan santai, dengan tenang, sesuai dengan latihan yang teman-teman kerjakan. Sehingga sangat dianjurkan pada proses ke-6 ini, banyak-banyak latihan soal, terutama di tes potensi akademik,
untuk melatih diri. Dan perlu digarisbawahi, semua langkah-langkah yang menghadapi dan mengerjakan dan menyelesaikan soal ini hanya teori saja. Mungkin teman-teman banyak latihan, mengetahui kemampuan diri itu adalah cara yang terbaik. Ada beberapa orang yang lihat YouTube aja, fokus ke tips triknya, nggak belajar, bisa. Tapi kebanyakan teman-teman yang mempersiapkan diri dan latihan banyak soal itu akan lebih tenang ketika menghadapi tes bakat scholastik ini. Oke, next. Kok langsung ini? Nah, mundur dulu Kak. Mundur dulu. Di slide 16. 16 Kak. Ya, mungkin sama halnya dengan sesi sebelumnya. Ini saya mohon izin ke moderator karena kita coba ini diskusi bareng, latihan bareng terkait contoh-contoh soal atau gambaran seperti apa pemecahan masalah yang mungkin akan kita hadapi, teman-teman hadapi ketika nanti jadwalnya dapat. Sudah keluar jam berapanya? Kita coba latihan bareng. Ini saya coba share screen dulu ya. Gimana Kak Joli? Boleh? Boleh silakan Kak. Kak Jis, di, Kak stop dulu. di stop share dulu Kak Jis. Nah, Oke, sudah terlihat? lihat Kak. Oke. Iya, ini juga memperkenalkan rekan saya juga, Mbak Tika, yang mana juga membahas terkait pemahaman pemecahan masalah. Di pemecahan masalah ini kan tadi disebutkan ada 12 soal. Nah, dari 12 soal ini ada penarikan kesimpulan, nanti disodorkan data, nanti ada grafik, yang mana kita fokus pada eh, bahan-bahan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Nah, nanti dari Mbak Tika mungkin memperdalam lagi tanggal 16 nanti ya. Memperdalam lagi bagaimana pengkajian ketika soal-soal yang sudah didiskusikan bisa lebih mantap lagi. Oke, kalau kita langsung ke latihan, bahwasanya eh, dari ada wacana, ada narasi di sini, satu paragraf. Mungkin secara singkat kita ikuti tips trik yang mungkin saya sudah kumpulkan kemarin. Bahwasanya kita langsung baca ke pertanyaannya. Yang ditanya itu adalah kesimpulan dari paragraf ini. Nah, biar lebih aktif lagi teman-teman, kira-kira kalau dari paragraf ini kesimpulannya apa? Kita coba kasih waktu 2 menit untuk coba teman-teman sentuh paragraf ini, kira-kira kesimpulannya apa? Jawabannya A atau B atau C atau D? Bisa on mic teman-teman yang sudah menemukan jawabannya. Kira-kira kesimpulan dari paragraf ini adalah apakah sudah ada, oh ini di chat 1D. Oke, nih coba Kak Putri bisa on cam. Kenapa jawabannya A? Kenapa jawabannya D? Atau masih malu Kak? Kak Putri bisa jawab? Oke, nggak masalah. Karena teman-teman dari semuanya ada 2 yang jawab. Apa? Ada jawabannya D, yaitu kemeriahan lomba 17 Agustusan mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya dari paragraf pertama poinnya
bahwasanya perayaan Lomba 17 Agustusan itu dilaksanakan secara meriah. Di sisi lain, antusiasnya dari masyarakat dan keluarga itu mengakibatkan kebersihan lingkungan, menghiraukan kebersihan lingkungan setelah kegiatan, sehingga banyak sampah yang tertinggal. Nah, biasanya kalau di kesimpulan itu, teman-teman bisa menarik kesimpulan apabila dalam satu narasi tersebut umumnya mengisi mencakup dari semua paragraf yang disingkat jadi satu kalimat atau bisa jadi dua kalimat yang mencakup dari poin satu paragraf tersebut. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya. Oke. Nah, oke. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Nah, coba kita ikutin tipsnya. Yang mana kita baca soal dulu. Nah, berdasarkan tabel di atas, kita fokus ke tabel berarti ya. Provinsi manakah yang dapat menghasilkan karet tepat mencapai rata-rata 200.000 ton? 200.000 ton ya. Nah, kita coba. Nah, kemudian ketika kita baca pertanyaannya, kita coba lihat opsi dari eh, jawaban yang disajikan. Ini Lampung dan Sumatera, ada Bengkulu dan Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Jambi dan Riau. Nah, berarti kita cek fokus ke eh, nama-nama provinsi yang disajikan ini. Nah, teman-teman bisa eh, menghitung karena ada dua, yang rata-rata berarti ada penjumlahan dan harus dibagi dua. Yang estimasinya kira-kira mendekati 2.000 atau tidak jauh dari 2.000 ton, 200.000 ton. Nah, silakan teman-teman bisa pakai kalkulator. Tapi nanti kayaknya nggak boleh pakai HP deh ketika mengerjakan tes bakat plastiknya. Karena bebas dari HP atau kamera apapun. Kalau secara online ya, mungkin kalau secara offline disuruh disimpan. Baik, silakan jawabannya. Apakah A, B, C atau D dari Lampung? Ada yang jawab C dari Kak Antonio. Kemudian ada lagi, ada C juga. Ada yang lain? Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Coba Kalimantan Barat, ini Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selatan, Kak. Nah, ini ketika dijumlah, ini kira-kira berapa? 400-an ya, 430-an. Nah, ketika dibagi dua, estimasinya 215-an. Nah, daripada lainnya ketika Lampung dan Sumatera Utara, coba kita lihat Lampung dan Sumatera Utara. Lampung ada 160, Sumatera Utara ada 500, berarti 250-an. Itu lebih mendekati yang tadi 215-an. Sehingga nanti teman-teman pengerjaan seperti ini itu bisa teman-teman lakukan fokus ke soal dulu, kemudian bisa melihat jawaban yang disajikan. Nanti langsung teman-teman fokus ke karena tabel yang diberikan berdasarkan tabel, kecuali berdasarkan paragraf di atas, kita fokus ke yang di paragrafnya. Jadi jawabannya adalah salah highlight Kak. Yang salah di Itu Kak, yang Kalimantan Selatan di highlight. Harusnya oke, oke. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Kalimantan Barat. Hmm, ini nggak bisa di oke. Hmm, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Jawabannya adalah C. Ya. Oke, kita next ke, nah ini juga pertanyaan ketiga. Kita langsung ke pertanyaan. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita fokus ke gambar lagi. Pertanyaannya adalah kolaborasi kementerian atau lembaga manakah yang memiliki jumlah lowongan terbanyak? Nah, ini kan ada angka, ada berapa ribu, sekian ribu dari gambarnya. Nanti teman-teman fokus ke jawaban mana yang disajikan. Nah, ini kan ada beberapa poin. Nah, ketika dijumlah dari A, ini ada 7.000 dari Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan. Kementerian Agama ada 58.000. Ketika dijumlah dengan Kementerian Perhubungan, ini ada 1,2 ribu. Jadi ketika total 7.000. Nah, sedangkan pada contoh di soal ini yang paling tinggi 7,3 ribu, yaitu pada Kejaksaan Agung dan Sekretariat Mahkamah Agung. Nah, mungkin terkesan ketika kita latihan lebih tenang, kemudian melakukan teori-teori, tipsnya seperti apa, melihat soal terlebih dahulu, terus melihat jawaban yang ada, kita langsung cek konfirmasi ke data yang disajikan, terus kita lakukan analisis dan pembacaan yang lebih teliti, sehingga nanti teman-teman bisa lebih cepat untuk mengerjakan pemecahan masalah. Oke, kita next dulu. Nah, ini yang mungkin sedikit ngantuk ya nanti. Ketika kita pusing memikirkan analogi, uh, terus antonimnya, perbedaan, terus persamaan kata, terus dengan matematika, itu harus disodorkan dengan bacaan. Nah, ini teman-teman harus siap. Nah, untuk mengurangi kepusingan tersebut, kita coba langsung lihat di pertanyaannya. Nah, kita diminta untuk melihat paragraf ke 1. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, kata kuncinya Arabica lebih mahal dari pasar dunia dibandingkan dengan ini. Ustaz, perbedaan kedua varietas itu terutama terletak pada apa? Nah, di paragraf 1 kita diminta perbedaan Arabica dan Robusta. Dari kedua varietas terletak pada apa? Nah, kita coba lihat paragraf 1. Nah, teman-teman coba, ini kira-kira apa ya? Silakan dikaji. Kira-kira perbedaan dari Arabica dan Robusta itu apa? Silakan on mic tuh. Coba pengen dengar suaranya. Ya, perbedaannya apa? Biji Arabica lebih mahal di pasar dunia karena memiliki rasa yang lebih ringan dan memiliki kandungan kafein 70% lebih lebih rendah dibandingkan biji Robusta, Kak. Oke, itu. Ini ada di ini ya. Coba kita underline, kita highlight. Ini ya. Ya. Nah, di paragraf 1 disajikan soal seperti ini. Nah, kita lihat dari jawaban ini, mana yang jawaban yang mendeskripsikan di paragraf tersebut. Jawabannya adalah, Ya. oke, jawabannya adalah A. Kita highlight. Nah, mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan contoh-contoh soal ini banyak di eh, Google atau di website yang sering menyajikan latihan-latihan kayak gitu. Jangan teman-teman coba pelajari. Kita lihat soal, kemudian ke penyajian apa yang ditawarin dari jawaban, langsung ke teks yang diinginkan. Oke. Nah, karena ini soal, oh nggak ada kejelasan, nggak ada keterangannya. 4, 5, 6. Oke, ini ada 3 soal. Nah, ini biasanya tipe-tipe soal kayak gini tuh kita langsung aja gak apa-apa ke pertanyaannya. Nah, ini kan diminta ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua mana pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Nah, kalau kayak gini kan harus lebih teliti lagi. Ini yang tidak benar ya. Berarti teman-teman fokus mendalami di paragraf kedua. Nah, teman-teman coba pahami dulu kita bareng-bareng dari sajian pilihan jawabannya dari A sampai D. Teman-teman coba ingat-ingat. Kira-kira nanti dari
pilihan yang diberikan, pernyataan yang tidak sesuai, yang tidak ada berarti ya, yang tidak ada di paragraf kedua itu apa? Oke, sudah, kita langsung ke paragraf kedua. Paragraf kedua, nah, mulai dari sini sampai ke sini. Oke, ke paragraf kedua. Silakan. Yang sudah menemukan jawaban, silakan teman-teman on cam, on mic, atau bisa ditulis di kolom chat. Atau butuh turun dulu biar lihat soalnya. Ada minyak sawit, perkebunan karet, terus perkebunan kopi relatif kecil, dan saing kopi, yang sebagian besar hasil produksi biji kopi, ada varietas robusta. Berarti kita cari yang salah jawabannya ini ya. Kita cari yang salah. Nah, terus ada Vietnam adalah salah satu negara produsen eksportir. Nah, saya coba masuk lagi sambil oh ini ada yang jawab. Oh, ada yang jawab D. Ada yang lebih variatif lagi. Perkebunan kopi yang relatif lebih kecil. Ini kenapa? Nah, ketika teman-teman kita mencoba mengaplikasikan teori yang sudah kita kumpulkan tadi, pertama kita lihat soal. Kedua, kita lihat jawaban apa yang diberikan dari A sampai D. Gitu kita coba underline. Ini ada minyak sawit, karet, kakao, terus ada kopi. Kita coba underline ini. Kemudian perkebunan kopi relatif lebih kecil. Mungkin redaksinya nanti di paragraf persenan ya nanti. Ketika relatif kecil atau bersaing dengan kopi di Indonesia. Terus kemudian ini varietas robusta. Terus ada Vietnam eksportir. Ini di underline semua untuk mengumpulkan sebanyak informasi ketika kita kembali ke paragraf yang diinginkan. Teman-teman langsung tidak bolak-balik lihat lihat narasi, lihat paragraf, lihat jawaban. Nah, ketika teman-teman mengimplementasikan hal seperti itu, harapannya mempersingkat waktu pengerjaannya dan bisa lebih teliti dalam menjawab ya. Mungkin yang soal yang sudah dilewati itu pengen di cross check lagi itu bisa kan. Oke, ada yang bisa jawab lagi selain Rofiatun? Kalau memang tidak ada, kita kunci D. Gimana? Kita analisis. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat. Fokus ke paragraf kedua. Kita baca di minyak. Apakah ini jawabannya benar? Maksudnya di teks paragraf ini sudah benar. Minyak sawit, karet, dan kakao merupakan komoditas yang menghasilkan devisa lebih besar. Lebih besar ya. Oh, ada yang C juga. Nah, ini kan menarik. Nah, minyak sawit dan karet ini dan kakao devisa lebih besar dibandingkan kopi ya. Ketika kita lihat di ini, kopi adalah devisa terbesar keempat untuk Indonesia. Setelah berarti kopi ini setelah minyak sawit adalah kopi. Minyak sawit ini dibalik kata-katanya. Dalam kalimat ini dibalik minyak sawit, karet dan kakao devisa terbesar, baru berikutnya kopi. Nah, jawaban A berarti ini sudah sesuai ya. Kemudian yang di sebentar. Yang di jawaban B, nah ini perkebunan kopi relatif lebih kecil. Perkebunan kopi yang relatif kecil menjadi penyebab daya saing kopi di Indonesia. Ini ada relatif kecil daya saing di pasar internasional yang kurang kuat. Kita lihat, kita underline mana kita perkebunan kopi Indonesia mencakup total wilayah kira-kira ya. Ini ada data 1,24 juta hektar. Sedangkan perkebunan robusta ini ada 933 untuk robusta.
Kemudian di Arabica ini ada 307 hektar untuk Arabica. Nah, kemudian yang tadi kita lihat perkebunan kopi relatif menyebabkan internasional lebih kuat. Kemudian ekspor kopi lebih kecil lebih ekspor kopi Indonesia. Ini ada kalimat yang menjelaskan bahwasanya bagian kecil dari terekspor kopi Indonesia. Nah, hal ini yang menandakan bahwasanya di jawaban B ini ada di paragraf di atas. Nah, ini yang jawab C tadi Kak siapa? Kak Putri. Oke, kita coba. Ini mungkin Kak Putri coba bantu menjelaskan kenapa jawabannya C. Halo Kak Putri? Salah Kak. Pusing bacanya. Terus naik. Oke, coba ini. Yang di ya emang kayak ini kalau kalau apa sih kalau daring sih. Boleh-boleh ayo. Yang C. Kak Putri bisa on mic. Lucu juga ya. Silakan Kak Putri. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya udah. Kita coba yang C. Sebagian besar hasil produksi biji kopi adalah varietas robusta. Oh, ini tadi saya di underline. Eh, produksi biji kopi di Indonesia adalah yang paling besar adalah robusta ya. Kita lihat. Hmm, ini yang robusta ini kan dari jumlah hektarnya itu lebih besar robusta. Sedangkan yang Arabica itu kan hanya 300 otomatis dari hasil produksinya lebih besar yang robusta daripada yang Arabica. Berarti sudah sesuai. Jadi Kak Putri, jawaban yang C sudah ada. Kita cari yang nggak ada. Nah, kita coba lihat biar nggak pusing ya. Nah ini coba. Tinggal D, apakah D juga benar atau soalnya salah? Ya coba. Vietnam adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia setelah Indonesia. Berarti Indonesia dulu, baru Vietnam. Kita lihat. Berlawanan dengan pesaing seperti Vietnam, Indonesia tidak memiliki. Nah, karena itu ini kajiannya bahwasanya saya coba cek dulu bahwasanya Vietnam adalah salah satu negara produsen eksportir kopi paling besar di dunia setelah Indonesia. Berlawanan dengan pesaing seperti Vietnam, Indonesia memiliki perkebunan yang lebih besar. Nah, disebutkan di narasinya Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang lebih besar. Padahal Vietnam dulu baru Indonesia. Padahal di narasi Vietnam dulu baru Indonesia. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, yang tidak sesuai adalah ini melatih ketelitian aja sih. Jawaban nomor 5 yang benar adalah D. Nah, kata kuncinya menurut aku Kak di kata berlawanan. Iya, betul. Nah, ketika berlawanan, padahal di jawaban yang diberikan itu ya Indonesia dulu, Vietnam dulu baru Indonesia. Sedangkan di jawaban Vietnam itu setelah Indonesia. Oke, kita highlight dulu. Ceritanya enggak. Jawabannya adalah D. Oke, ini. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan negara pendominasi produksi kopi di dunia? Yuk, ini langsung kita masuk ke negara ya, negara. Dan yang disodorkan ini ada Amerika, ada Afrika, dan Indonesia, dan sampai D, Jerman, Vietnam, Indonesia. Kita langsung ke paragrafnya. Nah ini, ada negara-negara.
Nah, produksi kopi Indonesia sebagian besar ekspor mancanegara. Nah, pada ekspor kopi di Indonesia menjangkau 5 benua, yaitu ada Asia. Asia ini mungkin negaranya banyak juga ya. Ada Afrika, ada Australia, ada Amerika, ada Eropa. Ini gak spesifik juga ya. Dengan pangsa utama di Eropa. Nah, masuk ke ini. Coba teman-teman kira-kira negara yang mendominasi produksi kopi dari ini. Coba teman-teman jawabannya yang mana? Aduh, ingat ya, ini ada kata bukan. Yang bukan merupakan negara pendominasi. Yang bukan. Bener Kak, Kak Herlia. Ini yang bukan. Aku jawab Kak. C kayaknya dah. C. Ini coba Joli tertantang juga ini kayaknya. Indonesia, Ethiopia ini dari negara mana? Afrika, Amerika, Di Afrika, Afrika, Kolombia, Amerika Selatan. Amerika Selatan. Itu berarti Enggak ya? termasuk dong. Berarti termasuk dong. Termasuk negara yang disebutkan di ini. Ada Asia, Afrika, Amerika juga, Australia. Nah, yang bukan dari termasuk negara-negara ini ya, Asia dan Eropa. Nah, yang bukan termasuk negara ini itu adalah jawaban mungkin sedikit mengecoh ya. Karena mungkin tadi kelepasan ini adalah kata kunci yang bukan merupakan negara pendominasi. Silakan, ada yang bisa bantu jawab? A, A kah? Ini tanya atau jawab? Ada Brazil. Jawab saya kira ragu. Ya nggak apa-apa. Kan Enggak. nggak ada pengurangan nilai juga. Iya Kak Joli, ini kira-kira sampai jam berapa ya? Ya nanti mempersingkat waktu, kita langsung ke latihan soal. Teman-teman secara mandiri nanti para peserta Eh, biasanya sampai eh, jam jam 4. 5 sampai 5:30 maksimal, Kak. Saya sampai jam 5 aja. Teman-teman Oke. kalau bahas bacaan ini, literasi Hmm. kita mungkin masih rendah, tapi memang terbukti sih. Kalau kita baca narasi itu ngantuk. Oke, Kak. Oke, teman-teman. Eh, jawaban nomor 6 adalah kalau Amerika Selatan, Afrika, Indonesia udah masuk negara ini, yang Eropa. Kemudian Brazil masuk, Indonesia masuk, Afrika, Ethiopia tadi Afrika masuk, Indonesia, Kolombia, Amerika masuk. Nah, pertanyaan ini Jerman. Jerman ini menurut informasinya itu bukan masuk ke negara Eropa Barat atau bangsa utama di Eropa. Jadi kita kunci jawabannya di D. Jawabannya adalah D, teman-teman. Vietnam masuk, Indonesia masuk, tapi di Jerman ini informasinya bukan masuk negara Eropa yang masuk ke pangsa utama di Eropa. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ini biar gak pusing atas bawah. Yuk, teman-teman bisa dibantu jawab nomor nomor 7 dan 8. Ya, kita kasih waktu 5 menit. Nomor 7 dan 8 bisa jawab on cam aja langsung. Apa? On mic dan bisa chat di kolom chat.
Udah ada jawabannya? Kak Joli bisa jawab gak apa-apa? Tujuh B sama 8 C. Nomor 7 apa? Bravo, Kak. Nomor 7 berapa? Bravo. Oke. Nomor 8 Charlie. Charlie. Ada yang lain. Kita tunggu. Kita coba ada perbandingan yang lainnya enggak? Karena bacaan itu subjektivitasnya sangat tinggi banget. Kata Kak Joli bisa B, ini kata teman-teman lainnya bisa C atau D. Ya. Ayo teman-teman yang lain boleh diskusi semuanya. One mic. Nah, ini ada yang 7C. Oh, ada yang C juga ini, Kak. Nah, nggak apa-apa. 7C. Oh, yang 8? Oke, 7C, 8C juga. Oh, C semua 78. Nah, ini Kak Joli B, beda sendiri B. Yuk, saya minta satu volunteer antara Kak Rima, Kak Herlia, terus ada Kak Rofiatun untuk bisa sedikit menjelaskan dari satu dua paragraf ini 7 dan 8. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa alasannya? Ketika semuanya diterima, oke kita sepakat memang benar jawabannya itu. Oke, silakan volunteer. Satu orang satu soal lah. Ayo, Kak Herlia bisa on mic untuk bisa. Iya, oke. Sorry off cam, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya, makasih kesempatannya. Tadi sebenarnya agak bingung juga antara B atau C, tapi kayaknya aku lebih prefer ke yang C karena mungkin di situ perkembangan bioteknologi tidak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, terus disebutkan berbagai macam prosesnya. Jadi kupikir itu jawaban. Oke. Kayak lebih komprehensif untuk mewakili semuanya. Oh, benar. Oke, oke. Kalau yang 8? Kalau yang 8, karena di kalimat operasi pasar oleh Bulog dilaksanakan untuk mengontrol harga di lapangan dengan kisaran harga yang terjangkau. Jadi kupikir itu berarti menjaga stabilitas harga beras di pasar. Oke. Nah, mungkin ini ada apa? Parafrase lapangan Iya, itu di pasar. paraphrasing. Iya, Iya beras. sih, itu menurutku sih. Nggak tahu bener apa enggak. Ini coba tadi ke Kak Putri. Mungkin Kak Putri bisa bantu jawab, bantu memperkuat dari jawaban Kak Herlia. Kak Putri bukan jawab ya, Kak Rafiatun. Ada Kak Rima. Atau ada sanggahan. Nah, ini mungkin uniknya Kak Joli tadi yang nomor 7 jawab B. Kenapa Kak? Salah baca, Kak. Yang bener. Gak apa kok. Iya, iya. Salah baca ternyata. Mungkin Itu ada mungkin kata tidak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja. Tadi nggak baca di tidak hanya. Oke, salah di situ mungkin. mungkin ini bener bener jawabannya B karena ada cabang biologi untuk lebih mencakup yang dimaksud dan ada pilihan yang lebih masuk dan lengkap. Jadi bisa eh, apa yang jawaban C lebih mendekati. Jadi kita kunci jawabannya adalah yang nomor 7 C. Oke, yang nomor 8 juga C. Oke. Terima kasih Kak Joli sama Kak Herlia. Nah, ini yang mungkin menantang juga ya.
ada data, terus kita disuruh eh anu, analisis bagaimana pengerjaannya. Oke, kita lihat lagi. Ikutin apa informasi teori-teorinya ya. Kita baca soal, lihat data ya, jawaban yang disajikan, terus kemudian fokus ke data yang diberikan. Oke, teman-teman silakan mengerjakan nomor 9 dan 10 ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Di zoom dikit pakainya ya. Maksudnya. Hmm. Oke, nomor 9 dulu. Gampang ini. Oh, langsung ada yang jawab. 9B, Kak Putri. Ada lagi? Nomor 9B, apa jawabannya? Konsleting. Pertanyaan apa sih? Berdasarkan data-data. Penyebab kejadian kebakaran terbesar. Nah, ini udah langsung kan? 32%. 9B, oke, B semua sepakat. Nah, kayak gini langsung 32%. Data terbesar. Nah, diingat-ingat ya, ini datanya. Pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas. Nah, ini pernyataan kita. Pahami dari grafiknya, data-datanya, pernyataan yang benar. Kira-kira apa ini nomor 10? Baca bolak-balik ya. Sebentar, saya coba. Bisa nggak buka dua? Enggak ya. Coba sebentar, saya coba ini dulu. Kelihatan dua nggak, Kak Joli? Kelihatan Kak. Oke, untuk mempermudah. Yang nitronya mungkin digeser kali Kak. Nah, Ah, oke. yuk, yang di sebelah kanan, ya terserah. Pokoknya ada data. Ini soal-soalnya. Biar nggak pusing kayak tadi ya. Yuk, nomor 10. Tadi jawaban ini adalah B ya. B. Yuk, nomor 10. Silakan on mic. Ada yang jawab. Nomor 10 C. Ada yang lain? Ada yang lain? Datanya di Word, terus pilihannya ada di nitronya. Oh, sudah banyak yang jawab C tuh Kak. Oke, kayaknya udah bisa baca data, bisa lebih tenang untuk menjawab. Memang jawabannya adalah C. Mungkin kalau kita ambil sampel ya, padatan logam dan non-logam berpotensi lebih besar menyebabkan kebakaran dibandingkan dengan
konsleting listrik. Kita lihat padatan logam dan non logam itu berapa persen? Padatan logam ada 2%. Yang non logam ada 25. Ketika dijumlahkan 27. Nah, masih kalah dengan konsleting listrik 32%. Padahal yang ditanya pernyataan yang benar dan yang sesuai. Nah, sedangkan yang C kebakaran bukan yang paling besar, komponen tidak terdeteksi ya, komponen itu 17%. Itu lebih besar dibandingkan dengan zat cairan. Nah, 7%. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, good. Yang jawab terima kasih. Oke, ini ini aja biar enak. Ini datanya. Kelihatan nggak datanya? Oke, silahkan. Soalnya 11 sampai 14. Iya, Kak. Kayaknya enggak deh. Oh iya. 11 sampai 14. Silakan. Siapapun bisa jawab. Pak Joli juga bisa boleh. Udah ada yang jawab ternyata. 11 C. Mas Afan ini jawab apa? D Noro, Mas. Nomor 11 ya? Oh, sudah. Mas Afan jawab D. Ini D Noro, Mas. Mas Afan bisa klarifikasi, Mas? Bisa on mic. Aduh. Halo, Mas Afan. Bisa on mic. Oh, 11 C, Mas. Terus yang D ini apa? Yang D yang mana, Mas? Nomor 12. Oke lah, satu-satu dulu. Kalau memang biar nggak berantakan. Berdasarkan data di atas, produksi kertas terbesar dimiliki oleh. Ini kan soal dulu. Nah, terbesar ya, terbesar itu adalah, kita lihat pilihan jawabannya. Oh, ternyata ada 2 pabrik di bulan yang berbeda. Kita harus analisis lagi, karena teman-teman jawabannya C. Kita lihat, coba. Pabrik A di bulan Juni, pabrik B di bulan Juli. Kita lihat yang di data. Kalau dari data, pabrik A itu di bulan Juni ada 50. Pabrik B di bulan Juli ada 50. Sedangkan yang lainnya di bawah 50 semua. Oke, jawabannya adalah C. Good job. Nah, kita lanjut ke nomor 12. Langsung aja, tanpa diketik, langsung ngomong. Jawabannya adalah apa? Kenapa ketik semua ya? Oh, Kak Joli jawab semua ini. Ada yang beda, ada yang menantang, ada yang apa? Saya nggak setuju sama jawabannya Kak Joli. Nomor 12A, nomor 13C, 14D. Ada belum tentu. Kayak seperti tadi, subjektivitas dalam membaca itu sangat tinggi. Nah, ini ada yang B kan? Ada Kak Rafael. Oke, nomor 12.
kurang 1 orang. Minimal 3 suara baru kita bahas. Gitu aja ya. Nah, yang lainnya, pabrik berdasarkan data pabrik mana yang mengalami peningkatan paling tinggi? Apa? Ada yang jawab nggak? Nggak ada. Oke. Jawabannya adalah, oh ini ada yang jawab. Oke, 12B, Kak Rima. Ada yang B. Sedangkan Kak Joli A lagi. Nomor 12A. Oke, Kak Joli 12A. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat tanggapannya Kak Joli. Gimana? Kenapa Kak Joli? Kenapa kok jawabannya 12A? Nih Kak, kalau melihat dari grafik yang pabrik A itu Heeh, pabrik A. tingginya di bulan Juni, jadi makanya peningkatan paling tinggi ya pabrik A sih. Tapi ada penurunan bulan Juli. Salah Nah, sih. oke, 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 oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita belajar di sini. Nah, mungkin kita memahami soal ini kan tidak ada spesifik eh, apa ya bulan atau selama ini hanya generalnya pertanyaannya yang peningkatan paling tinggi. Kalau dibandingkan dengan pabrik A dan B, B dengan C, kira-kira yang mengalami peningkatan itu yang mana? Jangan yang paling tinggi dulu, yang mana? Kalau tidak itu adalah yang B karena nggak pernah turun. Kalau kita pilih A, dia pernah turun dari Juni ke Juli. Kalau ditarik, dia peningkatannya dari 30 ke 40 itu naik 10. Dari bulan Maret ya, dari 30 ke 40 hanya naik 10. Kalau yang B dari 30 ke 50, 20. Ini tambah turun pabrik C dari 35 ke 30. Jadi jawabannya adalah B, tetap stabil kenaikannya. Iya, terima kasih teman-teman Kak Joli. Oke, kita bahas jawabannya Kak Joli tadi. Udah jawab semua kok dia. 13. Ya, silakan kita masuk ke soal 13. Pernyataan yang sesuai dari grafik di atas. Nah ini, males banget. Baca banyak. Yuk, yang sesuai ya. Lihat pilihannya, langsung underline bulannya, ada kunci pabrik dan bulan, dan jumlahnya juga. Underline, kita tunggu teman-teman. Bisa lah, langsung 2 menit. Kak Joli aja nggak sampai 5 menit tadi kok, dari 4 soal. Oke, kita lihat nomor 13. Dari Kak Joli jawabnya adalah C. Kalau Kak Joli C, mungkin Kak Joli mau berubah. Gak apa-apa. Jawabannya 13C. Sama kayak Kak Joli nggak? 13C. Kak Rima 13C. Malah ini. 13C. 13C. Mhm. Yakin ya? Jadi satu jendela itu Kak. Tampilannya seperti apa Kak? Berubah tak? Kak Joli? Udah normal 2 lagi, tadi emang tinggal 1, Kak. Oh ya, maaf, maaf. Udah. Tadi keliru ke close. Oke. Ada yang jawab selain C?
Oke, ada yang jawab lagi. 13C. Karena udah ada 3, Kak Joli juga jawab 13C. Well done. Mau geser. Oke, kita lihat. Kita coba. Apakah teman-teman benar? Jawabannya adalah C. Pernyataan yang sesuai. Ini yang sesuai ya. Kita lihat pabrik B dan C. Kita fokus ke pabrik dan C. A hiraukan 5 ton dari bulan Maret ke April. Kita fokus ke pabrik B dan C. Di bulan apa? Maret dan April. 30 ke 35 itu naiknya 5 ton. Oke. 35 dan 40 itu naiknya 5 ton. Oke. Kalau kita coba contoh lainnya, apakah jawaban ini error? Coba kita lihat jawaban A. Fokus A dan C. Kenaikannya 10 ton April ke Juni. Kita lihat yang A dan C. A dan C di bulan April dan April ke Juni. April ke Juni. Dari 40 naik 10. 35 ke 40 naik 5. Jadi salah. Jadi jawabannya adalah C. Oke, terima kasih guys. 13 jawabannya adalah C. Oke, next 14. Nah ini. Pertanyaannya adalah kesimpulan yang dapat diambil dari data di atas adalah. Nah, kesimpulannya gimana emang? Kita lihat dulu pilihannya itu seperti apa. Pilihan apa? Pilihan yang diberikan itu seperti apa? Kita cocokkan dengan grafik yang ada. Yuk, dibantu. Tadi Kak Joli udah jawab. Jawab apa ya Kak Joli? D, Kak. Delta. Oh, delta. Aduh, Kak Rima juga jawab delta. Boleh? Delta produksi kertas di pabrik A dan C menurun. Ada lagi? Oke. Oh, nah ini Kak Rafael Gitu, nomor C. 3. Ada yang cincau, pilih cincau. Kak Rafael bisa on mic? Nggak apa-apa. Ada yang jawab D juga. Kak Herlia. Coba Kak Rafael. Kenapa jawabannya C? Ya tolong dong on mic. Oh, Kak belum bersedia. Boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita coba bahas yang minoritas dulu. Yang Kak Rafael jawabnya C. Nah, kita fokus ini ya kesimpulannya. Kesimpulan berarti kita coba lihat data apa pilihan yang disodorkan. Pabrik A dan B meningkat, sedangkan pabrik C menurun di setiap bulannya. A dan B meningkat. A dan B dari 30. Oh, pas bulan Juli turun nggak? Berarti nggak sesuai dong kesimpulannya. Tapi yang B memang meningkat dari 30, 35, 40 ke 50. C memang menurun di bulan Juni ke Juli 30. Otomatis pilihan yang C untuk kesimpulannya itu masih kurang tepat. Nah, kita coba lihat di di pilihan yang D. Ini apa yang sedang ramai? Oke, gak apa-apa, Kak. Saya bantu. Produksi kertas pabrik A dan C menurun. A dan C. A dan C. Dari 35, 40 naik ke 35 menurun. Sedangkan A tadi menurun. Sedangkan pabrik B meningkat di setiap bulannya. Meningkat setiap bulannya. Meskipun ini tidak turun ya. Yang 35 ke 35 April ke Mei. Oke, jawabannya adalah D. Oke, terima kasih yang jawab D. Dan semangat untuk yang jawab C. Kayaknya ini the last but not least deh. Iya. Ini soal terakhir. Yuk semangat. Sedikit lagi. 4 soal lagi. Saya coba sodorkan datanya.
Yuk, fokus ke nomor 15. Kita baca soal seperti apa? Kalau ya ditunggu ya teman-teman, ditunggu jawabannya, ditunggu klarifikasinya. Ya masuk. Kalau ingat kita tadi melakukan soal yang keberapa tadi? Yang masalah berapa kuota terbesar? Itu kan pertanyaannya berdasarkan gambar di atas. Itu kita langsung ke gambar. Kalau contoh nomor 15 ini paragraf ke-1. Berarti kita langsung ke paragraf nomor 1. Oke, silakan. Yang bisa jawab langsung. Yang sudah menemukan jawabannya langsung. Saya ambil minum sebentar ya. Kak Joli. Halo, gimana Kak? Nomor 1B. Nomor 1 Mbak. Nomor 15. Oke, nomor 15B. Ada yang lain? Oke, 15B, 16C. Oke, karena sudah ada yang jawab 15 sama 16, kita bahas dulu. Oke, kita lihat nomor 15. Teman-teman jawab B. Oke, kalau ini ada yang jawab juga. 17D juga. Oke, kita bahas dulu ya, Kak. Paragraf pertama, pernyataan yang di bawah ini yang benar. Teman-teman jawab B. Ini jawabannya kan ada keywordnya pada tahun 2004. Di 2004 ini bahwasanya disebutkan sebanyak 1,2 juta orang korban meninggal dunia setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Meskipun ya ini ada kata yang kurang yang belum dimasukkan.
di hmm, dan lebih kurang 50 juta orang mengalami luka berat dan ringan. Jadi di kalimat ini cuman akibat kecelakaan lalu lintas itu sudah benar. Nah, kita coba yang lainnya coba kita lihat. Yang jawaban C coba kita lihat. Intensitas kecelakaan lalu lintas semakin menjadi hal biasa. Ini ada juga keyword intensitas kecelakaan lalu lintas semakin menjadi hal biasa. Nah, ini coba kita ke paragrafnya. Apakah ini, ini ada keyword hal biasa. Ini sudah menjadi hal biasa. Kenapa kok bukan C, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Kayaknya C deh jawabannya. Bukan B. Ada yang bisa bantu jawab? Atau chat di kolom komentar? Semakin, semakin, semakin dan apa, Kak? Semakin ini gimana? Yang cinta itu kali kan maksudnya. Itu nyanyi, Kak? Itu lagu kayaknya deh. Boleh. Kak Rafael? Semakin apa ini? Mungkin saya bantu ya. Benar teman-teman sudah teliti dalam hal ini di pertanyaan di paragraf ini sudah menjadi hal. Berarti sudah lampau. Sedangkan yang di pilihan ini semakin berarti sedang atau menuju hal biasa. Jadi tidak sesuai. Jadi benar jawabannya teman-teman yaitu adalah B. Oke, terima kasih yang jawab B. Jawab B semua ya. Nomor 16. Kita fokus ke paragraf kedua. Oke. Paragraf kedua. Pernyataan yang benar terkait penyebab angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat adalah kira-kira apa? Jawabannya teman-teman apa ya? 16C. 16C. C, jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Ini ada yang bisa bantu jawab? Ketemunya di garis berapa? 1, 2, 3. Terakhir. Terakhir. Ini ya, salah satu adalah jumlah kendaraan motor yang semakin meningkat. Ini ya. Iya, Kak Rima. Oke, jumlah kendaraan motor yang semakin meningkat. Oke, jawabannya adalah di kendaraan motor yang semakin meningkat. Oke, jawabannya adalah C. Oke, teman-teman, nomor 17. Ini ada yang sudah jawab 17D. Kak Putri. Kak Putri, berdasarkan informasi di atas, pada tahun, nah kita fokus ke tahun, di narasi, jumlah kecelakaan lalu lintas paling tinggi. Nah, kenapa ini? Tahun cuma disebutkan 2004, 2000 Tabel. Diagram. di diagram. Oke, diagram yang mana ini, Kak? Semuanya ya? Yang Oke, good. Kita ketemu karena semakin meningkat kan? Yang tahun 2012 itu jumlahnya paling tinggi. Oke, jawabannya adalah D. Terima kasih, Kak Rima. Nomor 18. Udah ada jawaban kelihatan. Nomor 18. Ada yang bisa bantu jawab? Paragraf ketiga ya tolong. Bacaannya, Mas. Oke, sorry. Apa? Tertimbun. Bawa lagi. Bawa lagi. C. Ketemu di paragraf mana, Kak? Di garis berapa? Terakhir. Garis terakhir. Jawabannya adalah C, membantu ini ya. Kebijakan seperti pemerintah membantu penekanan jumlah kendaraan pribadi. Oke, jawabannya adalah C.
Terima kasih teman-teman. Iya. Untuk kunci jawabannya nggak usah dibahas. Kayaknya udah banyak benar semuanya. Karena dari tadi tidak ada perdebatan sepertinya. Jadi mungkin itu saja latihan-latihan soal yang mungkin kita diskusikan terkait pemecahan masalah. Gambarnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengeksplor kembali terkait bahasan-bahasan soal-soal untuk meningkatkan kemampuan diri dari teman-teman ketika menghadapi soal-soal pemecahan masalah, terutama di lulus sesuai di atas passing grade, lulus di atas passing grade tes bakat skolastik nantinya. Oke, mungkin bisa share screen tadi Kak yang Q&A-nya. Saya kembalikan lagi ke Kak Joli, ini sesi tanya jawabnya. Ajis masih ada nggak ya? Oh, ya, ada. Boleh, Pak. Ke teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ke Kamurot, ke pemateri kita, boleh silakan open mic-nya. Bebas mau tanya tentang apa soal-soal tes bakat skolastik, silakan, nggak apa-apa. Ditanya aja kalau misalnya masih ada yang bingung, atau di materi-materi sebelumnya juga nggak apa-apa, ditanyain aja. Kamurot ini pinter orangnya. Kata siapa tuh? Silakan teman-teman, kalau ada. Kalau emang nggak ada nggak usah, nggak apa, jangan dipaksa kok. Teman-teman di sini yang ikut di forum eh, sore ini udah dapat jadwal belum? Rata-rata Belum, Kak. belum. Iya kak, Hmm, belum. Biasanya itu Kayaknya masih ada masa sanggah kok. kenapa? Ada masa sanggah. Oh, masa sanggah dari ini ya, apa? Yang seleksi administrasi. Yang mana? Ya, APDP Tahun kan ini ada maksudnya. masa sanggah gitu kalau misalnya nggak sesuai Hmm. gitu Kak, misalnya nggak lolos administrasi boleh penyanggahan gitu ada masa sanggah. Iya, kayak gitu maksudnya. Berarti disediain waktu ya. Kalau sebelum-sebelumnya masa sanggah itu nggak ada di timeline di LPDP. Oh, Jadi eh, ya mungkin evaluasi karena banyak sanggahan yang masuk di tiket bantuan, mm, utamanya di ini sih kebanyakan di tes di sertifikat bahasa Inggrisnya itu legalitas sertifikatnya itu banyak dipertanyakan karena ada lembaga-lembaga yang coba menyediakan tapi kerjasama dengan label. Cuma kalau TOEFL ITP kan tersertifikasi EFC apa gitu ITP-nya. Nah, itu ada yang hanya menyetorkan nggak ada logo itu. Itu yang menggugurkan administrasi. Makanya mungkin ya mungkin. Nah, mungkin ketika teman-teman biasanya hamin seminggu dari timeline itu sih. Timeline apa? Timeline yang tes bakat plastik secara umum itu udah keluar by email. Ini yang ikut dari awal sampai hari ini untuk sesi tes bakat plastik ini siapa ya? Bisa raise hand nggak? Pengen tahu aja. Atau ini ikut baru-baru ini aja? Baru 2 kali Kak, soalnya bentrok sama dinas shift di rumah sakit. Wow, ini ada yang udah kerja di rumah sakit ya? Ada yang udah kerja juga Mbak ya? Keren nih. Gokil. Ada yang udah coba
ikut 4 kali. Ikut 4 kali. Apa? Ada yang pernah ikut di tahun sebelumnya, tapi belum berkesempatan, akhirnya ikut tahun ini. Ada yang udah coba LPDP 2 kali nggak? Saya 2 kali kayaknya. Kak siapa namanya? Herlia, Oh, Kak Herlia. Gagalnya tahun tuh di mana? lalu Tahun tahun lalu lalu gagal di ini di substansi. substantif. Ada report nggak di bagian section mana? Nah, itu dia. Aku nggak tahu kalau ternyata kita bisa minta evaluasi setelah Iya, itu ya, Kak. Itu betul. aku nggak pernah tahu tentang itu, jadinya nggak minta juga. Oke, oke, oke. Jadi nggak tahu. Ya, apa hal baik yang dari LPDP berikan pelayanannya kan satu-satu visi misinya pelayanan. Di pelayanan itu transparansi dari setiap eh, apa scholarship hunternya, apa sih aplikannya, pendaftarnya itu bisa minta transparansinya dan kita bisa mengevaluasi. Mungkin ya memang bisa dari ikut ini ya banyak-banyak belajar. Kalau boleh tahu Kak Hernia ini reguler berarti ya atau targeted? Targetin PNS. Soalnya aku udah PNS di Rumah Sakit Karya di Semarang. Oke. Ya semoga aja nanti lolos di atas passing grade dari targeted. Iya, amin. Soalnya Itu memang kemarin itu esainya kayak masih ngambang. Jadi kalau ditanya itu di substansi kayak jawabnya juga metode STAR-nya amburadul. oh berarti Jadi diwawancara. di substansi ya diwawancara gagalnya. Jadi skolastik aku lolos juga. Karena kan belum punya LOA. Iya, 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 iya. Ini kadang kalau bilang tes substansi akademik larinya ke TPA. Ini berarti maksudnya Kak Herlia ini udah lolos di tes wawancaranya dan belum Lolos berkesempatan. di administrasi dan skolastik tinggal di wawancara substansi. Substansi itu kan wawancara itu kan. Nah, itu aku nggak lolos di situ. Di tahap Mungkin terakhir. ya mungkin semoga aja ya apa ini MBC Ya itu karena esaiku memang ngambang sih. apa mungkin bisa, Kontribusinya kayak nggak. bisa menjembatani MBC apa tahap selanjutnya mock up wawancara bagi teman-teman yang lolos. Ya nanti belajarnya lebih apa ya lebih mempertajam sih di esai ini. Memang benar Pak di esai itu kunci ketika kita wawancara benar gak ini penerima LPDP yang sebenarnya benar gak ini Kak Herlia gitu. Benar gak ini Murad itu memastikan. Mungkin teman-teman yang banyak Kak apalagi Kak Novita double degree teman-teman yang lainnya itu di substansi wawancara itu memang benar-benar eh, ini loh kita itu yang penerima. Jadi benar-benar harus dipertajam lagi. Oke, terkait pemecahan masalah, kalau emang tidak ada yang didiskusikan lagi, nggak apa-apa. Oh ini ada yang mau tanya. Ada kok di kolom chat subsesi semua tuh. Enggak, ini coba ya. Masa tunggu buat lanjut ke sesi soal berikutnya. Apakah lebih baik diteliti saja, apa langsung lanjut barangkali hitung bisa nambah waktu. Tapi nggak juga ya kalau sistemnya gitu. Kecuali sistemnya 50 soal, tumplak, blak semuanya. Ini Kak Rima itu dari mana sih? Dekat Jogja. Saya ke Jogja, Semarang, Solo. Karesidenan Surakarta Diningrat. Oke, oke. Oke. Eh, kalau pengalaman saya gini, Mbak. Ini based on pengalaman sama teman-teman yang banyak cerita. Memang di sesi plastik ini kita dijadwalkan hari ini, tanggal ini, jam ini sampai sekian. Nah, udah itu di setiap sectionnya kayak di penalaran, verbal, terus ada numerik, itu memang disediakan
waktu selama 2 jam itu kita range-nya 2 jam ya. 2 jam itu mau ngerjain biasanya secara urut, Mbak. Ada yang verbal dulu, numerik, terus pemecahan masalah, terus kepribadian. Nah, jadi dari setiap section itu disediakan total 2 jam. Nah, pengerjaan secara urut. Usahakan maksimal di setiap sectionnya, Mbak. Section ketika verbal itu kan estimasinya tadi sekitar 40 menitan. Coba bisa back tadi ke bahan tadi, Kak. Yang pembagian soal dan pengerjaannya. Kak Joli. Kak Jis boleh bantu nggak? Nah, sambil menunggu di bahan yang tadi, anggaplah di numerik itu, di verbal itu 40 menit. Jadi 40 menit itu dikerjakan siapa namanya, Mbak Rima itu hanya mampu mengerjakan selesai 15 menit. Kan ada 5 menit. Nah, 5 menit ini nanti terkonversi ke soal-soal ke langkah selanjutnya. Sama di apa numerik. Numeriknya itu berarti tinggal berapa? Nah, itu sorry. Dari verbal itu kan 40 menit. Mbak Rima itu menyelesaikan 30 menit, kan tinggal 10 menit. Nah, 10 menit itu diselesaikan untuk soal yang tadi dikerjakan untuk memastikan apakah jawabannya udah yakin, udah sesuai, atau ada yang mau ganti. Kan ada nanti ada pilihannya, eh, pilih A, B, C, D, atau ragu-ragu. Nah, tadi yang bahan nggak? Nah, ini. Yang verbal kan ada 23 dengan 30 menit. Tapi pengerjaannya belum maksimal 30 menit. Katakanlah 25 menit. Nah, 5 menitnya itu untuk meng-cross check soal-soal sebelumnya. Ketika selesai 30 menit, ketika selesai 30 menit, baru pindah ke soal numerik. Kayak dari bilangan, terus aritmatika. Itu ada 40 menit. Nah, 40 menit itu harus benar-benar diselesaikan. Kalau selesai sebelum 40 menit, itu sisanya bisa mencek soal-soal yang lainnya. Nah, ketika selesai, klik 40 menit selesai, itu kan nanti apakah jawaban Anda sudah sesuai, biasanya kan gitu, ada konfirmasi ulang. Apakah jawaban Anda sudah sesuai atau tidak ada perubahan? Apa iya? Ketika iya, Anda akan lanjut ke tahap pemecahan masalah. Ketika belum, ya Anda kan mengurangi waktu yang sudah diberikan. Jadi usahakan 40 menit itu menyelesaikan semuanya. Nah, lanjut ke pemecahan masalah. Sama halnya seperti soal-soal sebelumnya. Gitu, Kak Rima. Apakah menjawab, Kak Rima? Jadi mending diteliti aja. Betul, betul. Karena kalau lanjut ke soal berikutnya nggak nambah waktu ya. Enggak, itu Malah enggak, di close, malah ditutup. Nggak bisa back to the enggak bisa. Itu sistemnya TPA Bappenas online. Iya, TPA Bappenas online atau TPA lainnya yang kan sistemnya kayak TPA CPNS, TPA di kampus-kampus yang dilakukan secara ya, online. TPA CPNS semua soal tumplek-plek. Ya udah, Tumplek. ya dikerjakan nggak dikerjakan tetap bisa diteliti. Iya, betul. Nah, nanti sistemnya mungkin nggak seperti yang di LPDP ini disediakan waktu hanya segitu. Nanti teman-teman bisa lebih memaksimalkan waktu yang diberikan. Oke, makasih Mas. Terima kasih juga Mbak. Ada lagi yang lain? Enggak, Kang Murad, tanya mungkin kalau yang udah, oke. Eh, yang pertanyaan di wawancara, Kak, kira-kira saya juga bertahu kalau misal di wawancara itu ada kita bisa minta report untuk evaluasi gitu. Mintanya ke helpdesk-nya atau gimana sih, Kak? Mungkin Kalau teman-teman. iya, hmm, kalau sebenarnya kan saya juga one shot one kill kan ya. Mantap.
sekali coba langsung. Jadi untuk Aku dapat, waktu itu minta ke tiket bantuan Kak nah Joli, tapi betul. udah pas mau daftar di tahap yang ini, baru tahu juga dari mentorku waktu itu, loh kok bisa ya Kak? Terus akhirnya diarahin apa gitu, malah karena udah telat banget suruh bikin surat segala macam, akhirnya udahlah nggak usah deh, aku udah pusing ngikutin Oh gitu. aturannya. Padahal sebenarnya kalau habis itu bisa langsung minta katanya. Aku ya baru tahu, aku nggak pernah tahu tentang itu. Kayaknya kok Sama nggak ada Kak, aku juga. sosialisasinya ya di YouTube. Nggak pernah dikasih tahu. Nah, minim memang eh, karena tadi masa sanggah ya. Di masa sanggah itu pasca pengumuman itu kita bisa ngajukan ke tiket bantuan. Skemanya itu ada, tinggal melampirkan bukti akunnya, terus nomor nomor registrasinya dan minta evaluasinya. Kalaupun dari tiket bantuan email itu tidak dibalas, di telepon pun bisa. Nah, semuanya itu muara keluh kesah dari aplikan pelamar beasiswa itu ke tiket bantuan. Berarti kalau misal kita minta, misal kita ikut yang di tahun lalu nih, terus kita baru minta sekarang, kira-kira bisa nggak ya? Nah, itu mungkin Kayaknya dari bisa nanti pengalaman jawabannya kayak aku Kak, kakak tadi dibales ya. tapi suruh ngikutin pakai surat format segala macam itu tuh, email Oh panjang boleh tuh Kak, lebar. di dispel apa aja persyaratannya tuh Kak. Coba Kak Herlia. Iya, coba ya. Aduh, udah ada di emailku sih. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman serupa. Nah, ini kata Kak Rima, kayaknya masa sanggah ikut alur Kemenpar, Kemendikbud, Ristek juga. Nah, ini aku kurang bisa menjawab, takut salah ini. Mungkin nanti aku bisa screenshot share di grup ini kali MBC ya, emailnya isinya itu panjang Oh iya, lebar. boleh Kak Herli. Makasih Kak. Nggak ada lagi ya pertanyaan? Oke. Ya, terima kasih Kak Murad. Terima kasih teman-teman Oke. ya atas waktu dan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kayaknya masih ada hari besok ya Kak Nov untuk jadwal kita paling terakhir ya sama Kak Tika, ya Kak sama Kak Tika. Minggu depan tanggal 16. Oh iya tanggal 16 maksud saya. Baik, terima kasih teman-teman. Kak Nov mungkin ada pesan nah, yang ingin saya. disampaikan. Oh, Kak, nggak Kak Novia. Nah, Boleh Kak Murodnya mungkin tips trik terakhir atau buat teman-teman di sini nih. Boleh sebelum Kak Joli tutup ya. aku apa ya? Kalau untuk tes skolastik ini banyak-banyak latihan soal sih. Banyak latihan soal, terus banyak-banyak ikut diskusi webinar kayak gini, pelatihan. Utamanya bisa di YouTube sih, banyak itu Bang, banyak banget. Tinggal kita mengikuti skematis, artinya soal-soal yang dijelaskan, terus teman-teman mengevaluasi apa sih, gimana sih cara-caranya. Itu kemungkinan besar eh, berpeluang potensi bisa lolos, dapat passing grade, dapat di atas passing grade teman-teman, sesuai jalurnya. Yang afirmasi dapat di atas eh, 100 poinnya, yang targeted dan CPNS itu masalah di atas berapa? 300, 150 atau berapa? 120. 120-an. Nah, itu aja sih, Mbak. Oke, silakan Joli. Oke. Terima kasih sekali lagi Kang Murad dan teman-teman yang sudah ikut tadi kelasnya sampai jam ini dan saya ingatkan sekali lagi kalau misalkan tanggal 16 di hari Sabtu kita ada kelas bersama Katika sebagai pemateri kita dari Leiden
University. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Novia sudah memfasilitasi dari kakak-kakak MBS. Ini harus tenang. Iya, betul. Harus tenang. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Kak Joli sudah menjadi moderator di sore ini ya. Ya, Terima Kak kasih Kak Murad. Novia. Iya, terima kasih Kak Murad. Yo, Enak banget tadi pembawaannya juga. Jadi belajar juga tentang pemecahan masalah. Maklum belum anak LPDP ya. Jadi tahu oh kayak gini pemecahan masalah gitu ya. Mungkin itu aja dari kami ya. Untuk teman-teman juga tetap semangat. Terima kasih. Eh, ya, khususnya untuk teman-teman volunteer ya, udah memfasilitasi semua ini gitu ya. Terima kasih. Oke, mungkin ditutup ya. Ya, terima kasih semua. yuk, Makasih saya Kak. saya live ya. Ya, makasih Kak Murad.